حكاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وأزواجه ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله. المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع بعلومه في الدارين آمين. Halaman 44. Didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan suratan amalnya dengan tangan kanan, maka mendapat ia padanya akan pahala haji, pahala perang sabil dan sedekah yang tiada ia kerjakan dia pada dunia. Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku. Aku berbuat suatu daripada demikian itu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ini surat engkau. Jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan dan berperang fi sabilillah. Dan aku ketahui akan benar niat engkau itu, maka aku berikan di kau pahala demikian itu sekaliannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala. Dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun, maka seyogianya bagi kita hendaklah berniat hendak berbuat sekalian bagi kebajikan apabila kuasa atasnya. Ayat tadi menceritakan tuan-tuan, niat kebajikan hendak ditanam duluan, diniatkan, ditekad. Perkara sampai atau tidak itu serahkan kepada Allah. Nah, niat kebajikan itu kalau shadiq niatnya, benar niatnya, macam mana benar tu? Datang dari keinginannya mencari ridha Allah. Yang kedua, kalau datang kemampuan memang bukan ditundanya. Kalau datang memang dikerjakan. Andai kata terus tak datang kemampuan sampai menutup usianya, maka Allah memberi pahala seperti yang diniatkan. Maka hendaklah dengan menuntut ilmu. Yang utama dalam menuntut ilmu niatnya mencari ridha Allah. Kan ada banyak boleh disuruh pun, tapi di atasnya mencari ridha Allah dulu kan. Dan akan negeri akhirat, mencari bekal untuk negeri akhirat, itu niat kedua. Dan menghilangkan jahil daripada dirinya dan daripada orang jahil, ini niat ketiga. Sengaja aku menuntut ilmu supaya keluar aku dari tak tahu menjadi tahu, dari jahil menjadi alim. Dan aku bisa juga mengeluarkan orang dari tak tahu menjadi tahu, mengajari. Qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Jadi disuruh Allah kita lepas kita tahu, jangan diam, kita ajari ahli keluarga dan orang yang mampu kita ajar dia.
dan menghidupkan agama. Sengaja aku menuntut ilmu ini supaya hidup agama. Karena kalau ramai orang yang tahu agama, hiduplah agama itu. Karena dapat diamalkan dengan betul. Kalau ramai orang tak tahu agama, matilah agama di negeri itu. Karena tak diamalkan lagi perintah agama. Jadi sengaja aku menuntut ilmu untuk menghidupkan agama. Itu niat yang keempat. Kemudian, karena bahwasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu dan tiada sah zuhud dan taqwa melainkan dengan ilmu. Kita sudah maklum sendiri takwa apa yang bisa dibangun kalau ilmunya tak ada. Tak ada bisa mengerjakan takwa. Zuhud apa yang bisa dikerjakan kalau ilmunya tak ada. Tidak bisa zuhud. Nanti zuhud yang tidak menepati keinginan syariat jadinya. Lantaran tak ada ilmu. Karena zuhud bukanlah menjauhi dunia, tetapi zuhud meletakkan dunia di tangan, tidak masuk ke dalam hati. Artinya apa? Hati mengendalikan harta bendanya, pangkat jabatannya, dunianya dikendalikan oleh hatinya. Bukan sebaliknya. Dunia mengendalikan hatinya, harta benda mengendalikan hatinya, bukan. Jadi zuhud ialah orang yang memakai dunia ini untuk jembatannya pergi kepada Allah, pergi kepada akhirat. Zuhud. Jadi zuhud dan takwa tidak bisa kecuali dengan ilmu. Dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sehat. Sehat badan, dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap manusia kepadanya. Jangan sekali-kali kalau terbersit di dalam hati pun cepat buang. Sengaja ku tuntut ilmu ni supaya dihormatkan orang aku. Berhadap manusia kepadanya maksudnya supaya dihormatkan orang aku, dimuliakan orang aku, ditinggikan orang aku, dihormati orang aku atau keluargaku. Buang cepat-cepat kalaupun ada itu. Karena sebagai manusia biasa itu mungkin saja datang seketika, tapi kita teringat membuangnya. Buang cepat-cepat. Itu makna berhadap manusia kepadanya. Dan menuntut ilmu mendatangkan dunia dan kemuliaan pada raja-raja. Sengaja ku tuntut ilmu ini supaya aku mulia di mata raja-raja, di mata penguasa, supaya dapat aku menduduki jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Buang itu ketika menuntut ilmu, andai kata masuk itu, buang. Mungkin membuangnya tidak bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, buang. Kalau ada anak kita yang tengah belajar pun kita latih, kita ingatkan berulang-ulang, bahwa agar dia berniat dengan sahih dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam sekolah, dalam kuliah. Jangan pernah memikirkan sengaja kutuntut ilmu agama ini untuk menghadap raja atau mencari kemuliaan. Menghadap raja, tuan-tuan, maksudnya supaya aku bisa menduduki jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Semuanya itu di bawah raja lah itu, di bawah presiden lah itu. Niatnya untuk menduduki jabatan ini, jabatan ini, jabatan ini. Sia-sia. Kemuliaan para raja-raja dan yang lainnya daripada dunia. Maka tiadalah dapat fadilat menuntut ilmu yang tersebut. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut itu, karena tiada apa itu? Manfaat dengan dia. Dan tiada manfaat dengan dia dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Jadi dalam menuntut ilmu, tuan-tuan, ilmu itu sendiri yang dikejar tu, yang dituntut tu, itu nombor 2. Itulah dia adab.
Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi ada banyak orang tersilap karena sistem pendidikan di barat, adab hilang. Makanya tidak perlu si murid sama si guru jumpa. Datang saja ke perpustakaan, tengok tulisan si guru, si yang berilmu situ tulisannya. Datang si murid atau orang yang berhajat, tengoknya bukunya, baca, faham dia, pulang. Ilmu kepada yang menuntut ilmu. Itu sementara dulu diyakini orang sistem itu ampuh, sukses dan cepat. Tapi belakangan mereka pun mulai menyadari bahwa sistem itu tidak dikenal dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diajari step oleh Jibril. Padahal kalau Allah mau sekali hantar saja 30 juz itu bisa. Tapi Allah tidak memilih itu. Memilih satu ayat demi satu ayat, jumpa demi jumpa. Rasulullah mendengar sendiri bagaimana ayat itu dibacakan Jibril. Jibril menerangkan sendiri apa maksud ayat. Sehingga dengan demikian itu, sistem itu diajarkan, dilanjutkan Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat disuruh duduk di hadapan Nabi, Nabi membacakan ayat, Nabi menerangkan ayat, Nabi menyuruh hafal ayat, Nabi menyuruh tulis ayat. Ini sistem ini punya Islam. Kemudian para sahabat atas perintah Nabi diutus ke daerah-daerah yang pinter-pinter, yang cukup syarat, diutus ke daerah-daerah. Seperti itu juga sampai di Yaman, sampai di Mesir, sampai di Jordania. Bacakan, didengarkan murid, kemudian terangkan, jumpa. Talaqi wal musyafahah. Begitulah prosesi menuntut ilmu yang diajarkan di dalam agama kita. Contoh pertamanya Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Semua ilmu. Coba perhatikan ilmu-ilmu zahir, ilmu-ilmu muhkamat pun begitu. Ilmu muhkamat, ilmu yang tak tafsiran, aqimus salah wa atuz zakah, itu ilmu muhkamat. Apalagi ilmu yang batin, ilmu yang rahasia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar langsung oleh Jibril. Seperti sanad tariqat yang sampai kepada kita, diajar langsung oleh Jibril dalam urusan batin. Kemudian Rasulullah mengajarkan langsung kepada murid utamanya, yakni Abu Bakar, langsung berjumpa, bersentuh. Kemudian Abu Bakar kepada sahabat, bawahnya, berjumpa, langsung. Memang seperti itu. Ilmu zahir pun seperti itu, apalagi ilmu yang batin, yang sir, yang ada materinya, hanya ada maknanya. Jauh lebih penting untuk talaqi musafahah, jumpa langsung dan sekedudukan. Itulah yang dimaksud dengan prosesi menuntut ilmu. Itulah yang dimaksud dengan al-alim wal muta'allim. Bahasa kita, belajar dan mengajar. Jadi belajar dan mengajar agama adalah jumpa, talaqi musyafahah. Mana tadi? Melainkan dengan beradab. Setengah daripadanya membesarkan ilmu dan ahlinya dan membesarkan gurunya, dan setengah daripadanya membesarkan dia jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk pada tempatnya, jangan memulai perkataan dan jangan membanyakkan perkataan dan tertawa-tawa di hadapannya, melainkan dengan izinnya atau ridhanya, dan jangan bertanya dia. Apa itu? Ini pada ketika apa, ada buku Latin ada tak? Tak ada yang bawa. Pada ketika
Apa Pak Ustaz? Jemu. Di belakang jemu tu tapi tak sulit. Sedang jemu. Bisa saja kira-kira seperti itu ya. Dan jangan diseru akan dia dengan namanya seperti jangan diseru akan dua ibu bapa dengan nama keduanya. Jangan kita seru dengan namanya seperti kita tak mau menyeru ibu bapa kita dengan namanya. Itu maksudnya. Kan tak kita panggil mak bapak kita dengan namanya. Nama ayah kita Abdullah. Nama mak kita Ruqayyah. Kita panggil Abdullah gitu. Tak, ayah, abah, dan seterusnya. Dan setengah daripadanya membesarkan kitab. Itu bahagian daripada adab. Adab menuntut ilmu itu diantaranya membesarkan kitab. Memuliakan kitab. Maka jangan mengambil akan dia melainkan dengan wudu. Ini agak sulit sikit. Berwuduk pegang kitab. Jangankan pegang kitab, pegang Quran saja pun kadang-kadang telajak. Apalagi pegang kitab. Tapi begitulah adab yang diajarkan. Setiap kita disuruh, dituntut pergi ke situ. Sekalipun penuh. Tapi itulah tu. Karena bahwasanya ilmu itu nur. Dan wuduk itu nur. Maka bertambah nur ilmu itu dengan nur wuduk. Jadi tuan-tuan kembali kita mengkaji nur. Wuduk yang kita pakai itu, yang kita pasang tu, kita memang pakai mata ini tak nampaklah mana nurnya, mana cahayanya, tak nampak. Tapi ketika ayat-ayat Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, hadis-hadis Nabi yang sahih menyatakan di dalam air wuduk itu nur, di dalam ilmu itu nur, ain ilmu itu kotor, yang gelap, yang najis, maka kita tarik kesimpulan untuk meraih nur. Satu-satu yang meraih nur adalah nur juga. Nur juga. Banyakkan nur di badan setiap hendak menuntut ilmu. Zahir punya nur, batin punya nur. Zahirnya sentiasa ingat Allah, zikrullah. Ya berwuduk. Berwuduk biar nur tidak hilang. Karena wuduk itu disepakati dalam hadis-hadis sahih, wuduk itu nur. Kita tak dapat membezakan kalau pakai mata, biji mata yang ini, orang yang berwuduk ni dengan yang tak berwuduk ni apa beza dia, tak nampak. Tapi dengan kacamata iman, keyakinan kita kepada kalamullah, kalamur Rasul, tak serupa muka orang yang tengah berwudu, orang yang tengah berwudu dengan tidak berwudu. Para syaitan tak berani mendekati orang yang berwudu. Di bawah pimpinan iblis, wa kana minal jinni, iblis itu bahagian daripada jin yang kafir. Yang ditakuti pada manusia ni secara sepakat hadis-hadis sahih adalah wudu. Tapi tak nampak kita caranya macam mana dia lunggang-langgang terbiri orang yang berwudu, tak nampak kita. Tapi iman kita melihatnya karena Rasulullah membagi tahunya. Jadi kenapa kita disuruh? Karena berwudu itu meletakkan nur di zahir, di badan. Letak nur di muka, cahaya di tangan, cahaya di kepala, cahaya di kaki.
berwudu. Kalau meletak di batin, caranya dawam ala zikrillah. Fadzullaha zikran katsira. Berzikir engkau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tak ada dibikin batasan. Jadi apa guna batasan 5.000 selepas setiap satu hari? Itu batasan orang yang tengah berjalan. Batasan dirinya supaya tak dikuranginya lagi. Karena kalau dikuranginya, mundur dia. Dan jangan menghunjurkan kakinya kepada kitab. Ada menuntun ilmu lah itu ya. Menghunjurkan macam mana itu? Meluruskan kakinya. Jangan menghunjurkan kakinya kepada kitab. Tapi itu makna umum lah. Makna umum jangan menghunjurkan kakinya kepada kitab. Kalau makna yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali di dalam Minhaj, masuk lagi kalau kitabnya itu setingkat kakinya. Maknanya lebih tinggilah kitabnya mestinya daripada kakinya kalau dia tengah duduk. Dan jangan menghantarkan atasnya suatu maka yaitu haram, melainkan kerana hajat. Maksudnya tuan-tuan, meletakkan sesuatu di kitab tu melainkan kerana hajat, seperti penanda. Jangan letak apa-apa di kitab tu hormat, kurang sopan, kecuali hajat. Apa itu? Penanda. Nanti kalau tak letak, lupa tentang mana kaji, letaklah. Tapi kalau asalnya meletak tu, kalau tidak ada hajat yang perlu, jangan. Kerana meletak sesuatu di situ merendahkannya, melainkan kerana hajat. Dan setengah daripada membesarkan yang bersekutu pada menuntun ilmu dan memeliharakan daripada perangai yang keji-keji. Jadi tuan-tuan, bahagian dari menuntun ilmu ini, menghormati ilmu ini, kita sesama penuntun ilmu saling menghormatkan, saling membesarkan, saling menghormatkan, saling menjaga, saling memelihara. Itu bahagian dari memelihara ilmu. Bahagian daripada memuliakan ilmu itu, siapapun yang menuntun ilmu itu, kita hormatkan, kita muliakan, kita berikan. Itu majlis dia sama kita, itu maksudnya. Itu tak ada yang mesti di atas di bawah, sama itu. Tak ada yang lebih mulia satu dengan lainnya, tak. Karena itu sama-sama datangnya daripada Al-Quran. Jangan pula tengah-tengah mengaji tasawuf awak, kitab tasawuf merasa lebih mulia daripada kitab fikih. Tak. Sama itu ketiga-tiganya. Karena tasawuf apa yang diterima Allah yang tanpa fikih? Tak ada itu. Fikih apa yang diterima Allah yang tidak bertasawuf? Jadi kalau sudah mengacu kepada ilmu Al-Quran, pecahan-pecahannya itu sama. Jadi mengadabnya pun beradab kepada tuan-tuan. Perangai yang keji-keji itu, penuntun ilmu itu hendaklah memelihara adab, barakah ilmunya. Baik adabnya dalam ucapan, dalam perbuatan, berbagai pergaulan, ya, agar barakah ilmunya. Jadi dia utamakan, jauhilah yang keji-keji dan menjauhkan dia kerana bahwasanya ia anjing maknawi.
Anjing zahir itulah dia yang menggonggong tuh. Takkan suci. Sentuh basah, takkan suci kalau tidak disamak. Itu anjing zahir begitu. Tak bisa suci. Nah, anjing batin, inilah dia. Macam itulah kedudukannya. Bukan ada anjing batin. Hilang-hilang, ngempet. Bukan itu maksudnya ya. Karena bahwasanya ia anjing maknawi. Dan sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk malaikat daripada rumah yang ada padanya anjing atau rupa-rupa binatang, dan hanya saja menuntut ilmu itu wasithah malaikat. Jadi anjing zahir begitulah tuan-tuan. Kalau ada anjing zahir yang menggonggong tu di rumah anda tidak apa-apa. Bagus. Dalam pandangan zahir. Tapi dalam pandangan malaikat, tak. Mereka tak mau singgah di situ. Tapi ada keperluan saya. Ya, ada keperluanmu. Keperluanmu itu silakan diizinkan di fikih. Tapi anda pergi kepada tempat yang dilewati malaikat, tak dimampiri, tak disinggahi. Kalau ada anjing, malaikat menyelisih dari rumah yang ada. Makanya datang maknawi. Kenapa? Pembawa nur ini malaikat. Pembawa nur itu malaikat. Coba tengok, nur yang pertama itu Al-Quran. Nur yang tertinggi itu Al-Quran. Yang bawanya siapa? Malaikat. Jadi maknawi daripada nur-nur yang ada di Quran itu membawanya ke kita malaikat. Petugas-petugas Allah malaikat. Kalau Allah mau langsung ke dalam jantung kita, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi Allah tak pilih itu. Allah pilih cara silsilah. Dari Rasulullah kepada sahabat. Dari sahabat diajarkan sahabat. Bertungkus lumus sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in pun begitu juga, bertungkus lumus mengajarkannya kepada tabi'in. Itulah pilihan Allah. Itu yang dikatakan sunnatullah. Kebiasaan yang dibangun Allah. Sunnah itu artinya kebiasaan. Bahasa Arab sunnah. Kebiasaan yang dibangun Allah. Diturunkan zahirnya dari guru ke muridnya. Zahirnya. Batinnya, bagi sesiapa yang dikehendaki Allah, maka dipelihara Allah dia dengan dikirimkan Allah malaikat, lalu datang menghantarkan ke dalam kalbunya, lalu faham dia. Ada orang yang sampai hanya faham saja, ada orang yang faham dan dibuka Allah lagi kalbunya, mampu mengamalkannya. Itu bertingkat-tingkat. Begitulah datangnya ilmu ke dalam dada manusia. Makanya ada sebutan istilah anjing maknawi. Apa itu? Orang yang mengotori dirinya. Mulai dari tidak menyediakan berwudu, tidak menghormatkan kitabnya, tidak menghormatkan tempat belajarnya. Orang ini mengotori dirinya. Seperti tidak maunya malaikat datang ke rumah yang kotor rumah itu, begitulah tidak maunya malaikat datang ke dalam kalbu orang yang kotor kalbunya. Jadi kotor kalbu itu tidak saja dosa, tetapi adab. Kecil adabnya, sikit adabnya. Makanya al-adabu qal-ilmi, adab atas ilmu. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada wara'
Satu daripada tiga perkara. Wara' artinya berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang. Namanya wara'. Berusaha sekuat mungkin semampu yang ada pada dia untuk menjunjung taat, menjauhi maksiat. Itu wara' namanya. Amla ya. Kalau wara' pada khawasul khawas bukan itu. Seperti yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ya, wara' pada khawasul khawas ialah mewajib perkara sunat untuk dirinya sendiri. Mewajibkan dirinya sendiri. Mana tadi? Apa tadi bacanya? Dibalakan dia dengan salah suatu daripada tiga perkara. Dimati pada ketika mudanya. Barang siapa yang tidak wara' dalam menuntut ilmu, dibala ia dengan salah satu tiga bala. Apa itu? Dimatikan dia pada ketika mudanya. Ini hadis ini tuan-tuan. Makna dimatikan orang tu pada ketika mudanya. Boleh saja umurnya dah tua waktu mati itu. Bukan umur muda 40 di bawah 40 dia mati. Bukan. Dia umur banyak waktu mati. Tapi sedikit amal yang dihitung. Banyak amalnya. Tapi yang masuk hitungan sedikit saja. Datang dia dari dunia ni masuk ke akhirat macam orang yang muda lah, sikit saja masa beramal. Apa penyebabnya? Tidak wara'. Jadi tak ada yang nyangkut, tidak ada yang bertahan, kosong, apa namanya itu, hangus, terbakar. Kenapa? Kitab karangan Imam Nawawi kalau dihitung per hari, buah kitab sehari dikarang. Dikalikan orang jumlah kitab karangan hidupnya dengan umurnya yang keluarlah angka satu hari 2 buah kitab dikarangnya siap. Itu semuanya kitab-kitab yang Nawawi sampai ke hari ini sepakat semuanya ahli ilmu itu kitab-kitab brilian. Tak ada kitab asal-asal, tidak ada itu. Tidak ada kitab asal-asal satu pun karangan Imam Nawawi. Semuanya kitab terbaik. Salah satunya adalah kitab fikih bab haid yang paling lengkap di dunia ni, itu karangan Imam An-Nawawi. Bab haid. Padahal Imam Nawawi tak pernah kenal haid. Dia tidak pernah beristri. Dia mati lajang. Tapi kitab tentang haid yang terbaik adalah karangan Imam An-Nawawi. Itu namanya umur tua. Jadi umur tua boleh jadi bukan dari lamanya hidup di dunia ini, tapi banyaknya dia bawa dari dunia ini. Boleh jadi bukan sekejapnya dia singgah di dunia ini, tapi sedikitnya yang bisa dia bawanya dari dunia ini, walaupun lama dia di sini. Jadi mati tua, mati diukur dari amal saleh. Bukan diukur dari banyaknya tahun yang dihabiskannya. Atau akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Itu bala menuntut ilmu.
dihukum Allah. Mungkin saja tak ada yang pertama tadi hukuman ke dia, tapi hukuman yang kedua. Apa itu? Jatuh akan dia pada, apa itu maksudnya? Tidak dihitung dia. Tak dihitung. Apa? Timun bungku. Ah iya, kira-kira begitu. Tak dihitung dia. Dibikin Allah dia tak dihitung. Ada manusia ni dihitung dia dalam urusan kejahatan. Ada manusia dia inilah memang dia mendapat keuntungan banyak dari urusan curi mencuri. Misal ada orang dalam urusan memang dia inilah memang dia membawa keuntungan besar dari urusan-urusan kesolehan, membawa amal yang banyak. Yang ini yang dimaksud di sini tiada dalam urusan apapun. Itu hukuman bagi orang yang tidak warak dalam menuntut ilmu. Jangan pula awak berfikir, oh kalau begitu ngeri berarti menuntut ilmu ni. Elok jangan menuntut ilmu lah. Lebih ngeri lagi kalau tak menuntut ilmu. Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Itu sudah final. Kata Nabi, siapa yang mau cari dunia saja, mesti pakai ilmu. Siapa mau cari akhirat saja, dunia diabaikannya, akhirat saja dia mau. Padahal itu tak baik juga itu. Mesti dengan ilmu. Siapa yang mau keduanya, sukses dunia dan akhirat, mesti dengan ilmu. Datang kita takut menuntut ilmu, tak mau ketiga-tiganya ini. Habis. Atau dibalakan dia dengan khidmat pada raja-raja. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga itu tuan-tuan, hukuman bagi orang yang tidak warak dalam menuntut ilmu. Dibikin Allah dia abdi raja. Apa namanya itu? Pelayan raja. Hidupnya hanya mensukseskan raja sajalah. Hanya menyenangkan raja sajalah. Kalau dia tak ada dapat bagian pahala, dapat bahagian akhirat tak ada, dapat bahagian dunia tak ada. Itu hukuman bagi orang yang tidak warak dalam menuntut ilmu. Jangan menengok ke samping-samping kalau mengaji tasawuf ni ya. Oh agaknya ini lah, ni sebelah rumah saya ni lah agaknya ini. Jangan. Kepada diri kita sendiri tuan-tuan. Pasang kepada diri kita sendiri. Apabila terbersik dalam fikiran anda hendak menjeknya kepada orang, gurur, anda tengah tertipu oleh hawa nafsu. Kenapa pergi ke orang? Adakah anda tahu yang dalam hati orang? Tak tahu. Adakah anda bisa masuk ke dalam jantung dia sehingga apa perkataan dalam hatinya anda tahu? Tidak. Kalau begitu kenapa ke dia? Yang kemungkinan tersalahnya tak ada, ke mana? Kita sendiri kita tahulah. Niat kita tahulah. Ulah kita tahulah. Jadi tasawuf ini ke Allah alam wa ilahi marji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma علمنا الذي ينفعنا. اللهم ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صلى على محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله